itu diletakkan dan membawa rahmat kepada kita. Ya, sebab ada satu selawat kalau kita baca itu katanya itu nanti kuburan kita itu pada saat kita diletakkan oleh orang itu yang bawa itu jenazah kita itu katanya Rasulullah itu dia nadain kemudian dibawa ditaruh oleh Rasulullah SAW. Tuh, kalau orang yang rajin baca selawat, ya, karena baca selawat itu memang yang paling gampang. Kalau amalan-amalan yang lain kita harus ada khusyuknya, harus ada benarnya, harus ada yakinnya. Tapi kalau baca selawat itu enggak, ya, itu fadilahnya selawat. Bahkan kalau orang yang sering baca selawat pada Rasulullah, itu Rasul itu nanti ada itu. Orang bisa baca kalian, Rasul itu ada, diambil oleh Rasul, kemudian diletakkan di kuburannya itu. Kalau dia udah disapa, ya, kan ditanggapi nama Rasul, alhamdulillah itu, ya itu. Nah makanya kita kan di sini kan biasa kalau ada orang meninggal, kemudian kita tahlilan sampai 7 hari. Kalau orang-orang dulu makan 14 hari, kemudian 40 hari, sampai 100 hari gitu, ya. Bahkan kalau kita punya orang tua, setiap minggu, setiap hari, setiap malam Jumat juga kita baca Yasin. Karena apa? Karena ada satu hadis itu. Nabi satu saat Nabi pesan kepada Sayyidina Ali, ya Aliyu tasaddaq ala mautak. Wahai Ali, kamu berikan sedekah atas nama orang tua kamu, ya, orang yang telah meninggal di antara kamu. Fa innallaha wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya. Sesungguhnya Allah itu telah berwakil kepada malaikat untuk membawa pahala sedekah yang mereka berikan kepada orang-orang yang telah meninggal. Ketika diberikan pahala sedekah itu, mereka itu berkata, Allahumma nawwir qabrahu kama nawwara qabrana. Ya Allah, sinarkanlah kubur-kubur mereka kalau mereka sudah meninggal, sebagaimana mereka itu menerangi kubur-kubur kami. Jadi mereka itu ketika diberikan pahala itu, pahala sedekah itu mereka gembira, bahkan mereka berdoa, ya, ya Allah, sinarkanlah kubur mereka sebagaimana mereka menyinari kubur mereka. Wa adkhilhumul jannah, dan masukkanlah mereka itu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang meninggal itu kalau kita kirimin itu dia berdoa juga, ya, berdoa itu. Tuh, makanya kalau kita sering bacain Fatihah kepada orang-orang tua kita yang telah meninggal, itu mereka juga gembira, mereka gembira dan mereka mendoakan kepada kita. Tuh, berdoa ini doa yang bagus banget. Sebab apa? Karena mereka itu sudah mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang kita kirimkan via orang-orang, baik via orang-orang atau orang kita. Ya, itu. Makanya ini kalau kebetulan kita baca mereka itu, mereka gembira, ya, dan kegembiraan mereka itu memang sungguh-sungguh. Cuman kita nggak tahu aja, ya. Kalau kebetulan kita tahu, kita sering, ya, kita nggak tahu tuh, kita nggak merasa. Padahal itu yang kita berikan itu menguntungkan kepada mereka, orang-orang yang telah meninggal. Wa manzil rahmati, dan kubur itu tempatnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa miftahus samai, dan kunci untuk membuka pintu langit. Kalau di dalam kubur itu dia mendapatkan satu alat yang akan membukakan pintu langit, kemudian langit itu memberikan rahmat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, ya, dengan perantaraan apa? Perantaraan kita. Dengan perantaraan kita, kemudian mereka itu dapat rahmat dari Allah
diri, ya, dari orang yang melaksanakan sholat, dari orang-orang yang bertakwa. Nah itu dia yang paling gampang ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia melaksanakan sholat, ya. Makanya sholat itu kalau bisa, sholat itu kita perbanyak. Sholat apa yang kita perbanyak? Sholat sunnah, ya. Kalau sholat wajib kan kita nggak bisa perbanyak lagi, ya, sehari 5 kali udah. Nah sholat sunnah, sunat qobliyahnya, sunat ba'diyahnya, sholat sunat tasbihnya, sholat sunat duhanya, itu yang kita perbanyak. Dengan kita memperbanyak itu, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena apa? Karena Nabi juga, beliau itu sangat senang untuk melaksanakan sholat malam, ya, sholat siang, sholat sunat, itu semua itu, ya. Bahkan saya mengajarkan itu dari mulai qobliyah subuh, kita jangan lupa, ya, meskipun kita kesiangan juga, kita misalnya bangun jam 5 atau setengah 6, itu setengah 6 masih ada tuh sholat. Kita sholat 2 rakaat, sholat qobliyah subuh. Habis qobliyah subuh kita baru melaksanakan sholat subuh, ya. Itu sebab apa? Kata Nabi, ya, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau dunia itu kan begitu banyaknya itu perbuatan baik, perbuatan itu semuanya itu, ya, kita melaksanakan sholat itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi semuanya yang kita lakukan itu akan kita dapati, ya. Itu dengan apa? Kita melaksanakan sholat dunia. Jangan kita kadang-kadang kita sudah melaksanakan sholat qobliyah subuh itu merasa banget saya. Jangan. Nggak, kebaikan itu nggak pernah kita harus cukup. Karena kebaikan itu kita nggak tahu apakah kebaikan yang kita lakukan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan, ya, kita kadang-kadang sudah merasa cukup, wah ini saya sudah ini, enggak. Sebaik-baik, ya, kayak orang ini ketika dia sudah diletakkan di dalam kubur, itu sebaik-baik orang semuanya itu pada hadiah, itu mereka itu merasa kurang. Karena apa? Karena perbuatan baik yang mereka lakukan itu belum tentu mereka itu merasa cukup. Kalau mereka sudah merasa cukup, ya, itu enggak ada. Ya, makanya ketika dia diberikan hadiah sebanyak apapun, hadiah itu diterima. Bahkan mereka itu berdoa lagi itu kepada orang yang telah mengirimkan kepada mereka itu hadiah-hadiah ketika mereka berada di dalam kubur, ya. Sampai sini deh, tuh, ya, gitu. Ya, sampai situ deh. Anasin radhiyallahu anhu. Qalu ya annahu sallallahu alaihi wasallam qala wallahu a'lam bissawab. Ya, mari kita